Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya kita ditakdirkan untuk bertemu di tempat yang sangat mulia. Suatu harapan mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua ila yaumil qiyamah. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan bertatap muka di masjid yang mulia ini. Sebetulnya sudah lama ya ulun diminta untuk mengisi di sini, tapi Allah belum mentakdirkan kita bertatap muka. Alhamdulillah kemarin kalau saya tidak berangkat berarti saya ini menyembunyikan ilmu. Padahal besok saya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya, pada malam hari ini marilah kita niatkan, mari kita mengkaji, mempelajari aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan niat dan ikhlas mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, insyaallah kajian kita pada malam Jumat sesuai dengan kesepakatan takmir Masjid At-Taqwa. Kemarin beliau minta di antara dua, kalau tidak Bulughul Maram ya Minhajul Muslim. Nah alhamdulillah buku ada di rumah. Nah oleh karena itu insyaallah kedepannya kita akan memakai kitab atau buku Minhajul Muslim. Oleh karena itu nanti kedepannya mungkin ada sedikit perbedaan. Mari kita hadapi dengan cerdas, dengan bijaksana, dengan dewasa. Mari kita jadikan perbedaan sedikit perselisihan itu lebih bijaksana dan lebih dewasa dalam menghadapi hidup yang keberagaman di masa yang akan datang. Jemaah rahimakumullah, mengawali kajian ini saya ingat pesan daripada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang ditulis di kitab Ta'limul Muta'alim. Ala la tanalu ilma illa bisittatin sa'umbika amma ja'mu bibabil bayani dakain wa hirsin wastibalin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Kata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ingatlah engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara. Ini bukan hadis, ini pesan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah.
Oleh karena itu di dalam syariat kita, ketika ucapan itu berasal dari sahabat namanya athar, bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah wahai umat Islam, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 berkah. Apa kata Ali bin Abi Thalib yang pertama? Yang pertama adalah kecerdasan, dakain. Kecerdasan inilah yang akan mempengaruhi dapat dan tidaknya ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu tidak sedikit orang yang sama-sama mendatangi majelis ilmu. Kenapa publiknya itu kada sama? Ada yang terserap 80%, ada yang nyangkut 70%, ada yang separuh atau 50%, bahkan ada yang kurang dari 50%. Dakain, kecerdasan akan mempengaruhi dapat tidaknya ilmu yang kita dapat dari majelis ini. Oleh karena itu nanti Pak, kalau kita ada orang mondok misalnya nggak sama, boleh, karena kecerdasannya tidak sama. Masing-masing santri itu punya kecerdasan yang berbeda. Ada yang keterampilannya berdakwah, ada yang menghafal. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kedepannya nanti ada regenerasi kita, pemuda Muhammadiyah yang akan meneruskan kita, yang ahli dalam bidang industri dan perdagangan, ya. Ada yang ahli agama, ada yang ahli bisnis, sehingga nanti akan melengkapi daripada organisasi kita. Nah, kecerdasan ini yang akan memegang peranan yang sangat penting ketika mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Yang nomor 2 kata Ali bin Abi Thalib adalah dakain wahirsin, minat, keinginan di dalam diri kita untuk memahami ilmu, untuk mencari ilmu. Oleh karena itu kita harus memotivasi diri dalam rangka menambah dan mencari ilmu itu. Saya ingat dulu ketika di Masjid Taqwa Bawah, ketua takmir masjidnya masih Abah Soeharto. Apapun yang terjadi kita hanya harus semangat. Saya catat sampai sekarang. Beliau itu kalau memberikan pengarahan, apapun yang terjadi kita harus semangat. Jangan sampai putus asa. Minat majelis ilmi. Mari kita lihat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, Allah pahamkan masalah agama. Jadilah ini motivasi kepada diri kita agar kita mudah mendatangi majelis-majelis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, apabila kita mendatangi majelis ilmu, berada di majelis ilmu, sama ibaratnya kita ini berada di halaman taman surga. Kenapa demikian? Tinggal sedikit apakah kita masuk ataukah kita keluar. Karena kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang sengaja mencari ilmu, Allah akan tunjukkan jalannya ke surga. Dengan majelis ilmi kita akan tahu mana jalan menuju surga. Dengan majelis ilmi kita akan tahu jalan menuju neraka. Dengan majelis ilmi kita akan tahu seberapa banyak dosa yang kita berbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dakain wa khirsin wastibalin. Kata Ali bin Abi Thalib, kesabaran.
Di dalam mencari ilmu, terutama majelis ilmi yang kita laksanakan seperti sekarang ini, kesabaran harus kita pegang dalam diri kita. Pasti akan ada masalah yang akan terjadi di dalam diri kita. Masalah wajar. Bahkan ketika tidak ada masalah kita tunggu. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan solusi kepada kita. Wasyawirhum fil amri. Musyawarahkan atas semua urusanmu. Perlu kesabaran ketika kita mencari ilmu. Ujian cobaan pasti akan datang. Oleh karena itu, ya, inilah pesan daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, wabilghatin, perlu biaya, perlu bekal. Alhamdulillah sekarang kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu, Pak, masa kecil saya dulu ingat, kita pergi mengaji itu pakai oncor. Ya. Pakai apa, bambu, kemudian diisi minyak, ya, kemudian dinyalai api. Itu hujan, tidak ada payung. Alhamdulillah sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak seberapa kita mendatangi majelis ilmu perlu biaya. Akan tetapi kenyataannya majelis ilmi yang telah dilaksanakan baik di mushola, di masjid, tidak sepadan yang kita harapkan. Jamaah tidak sedikit, akan tetapi yang ingin mau mengkaji ilmu itu tidak banyak. Makanya kata Rasulullah SAW, besok di akhir zaman, ya, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku itu sedikit. Apabila kamu menemui umur yang sangat panjang, kamu akan menemui perbedaan-perbedaan, kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, addu alaikum bin nawajid, gigitlah sunnahku dengan geraham, bukan dengan gigi, dengan geraham. Dan janganlah mengikuti perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, karena perkara yang baru itu adalah sesat, dan sesat itu adalah katanya di neraka. Alhamdulillah kita ini selektif untuk beramal. Sudah ada majelis tarjih, beberapa dalil disampaikan di majelis tarjih, dipilih dalil yang paling sahih. Di dalam majelis tadi disampaikan dalil-dalil, ada yang sahih, diambil yang tersahih. Insya Allah ini yang akan memberikan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhir. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang kelima, wa irsyati ustadin, adalah bimbingan dari guru. Kita tidak bisa paham ketika kita membaca kitab. Belum tentu membaca kitab kita paham apa maksud daripada kitab itu. Oleh karena itu sangat perlu bimbingan guru. Dulu, Pak, kalau dengan guru itu kita masya Allah, Pak, tawaduknya. Ya, makanya ulama-ulama salaf dulu ketika mencari ilmu itu tawaduknya luar biasa dengan guru. Bahkan dikisahkan, mungkin sudah disampaikan dengan Ustaz Zainuddin di dalam Ta'limul Muta'alim, ya, santri itu tidak akan makan sebelum gurunya makan. Itu ulama salaf dulu, sehingga betul-betul jadi ulama yang soleh. Nah sekarang terbalik, sekarang ustadznya memasakkan santri. Ini terjadi, Pak. Ya, saking takdimnya dengan guru.
Bahkan lewat di depan guru saja dia tidak mau, saking apa? Takdimnya dengan guru. Takdimnya dengan guru, takdimnya dengan ilmu. Karena orang tua di dalam Islam itu ada 3. 1, orang tua yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang melahirkan istri atau suami kita. Dan yang ketiga adalah orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, kita akan mendapat ilmu watuli zamani, dengan waktu yang lama. Ya. Mencari ilmu itu waktunya tidak pendek, perlu waktu yang sangat lama. Makanya marilah kita istiqomah. Walaupun kita ini 1 minggu 2 kali, mari kita istiqomah. Minimal kita gugur kewajiban mencari ilmu. Makanya Pak, sekarang kita lihat hanya sedikit masjid, ya, kemudian musola yang ada kajian-kajian ilmu. Hanya sedikit, ya. Yang seminggu sekali 2 kali itu bisa dihitung. Makanya kata Rasulullah SAW besok di akhir zaman, ya, bangunan masjid itu akan megah, tapi tidak akan membawa hidayah, kosong dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pernah Pak di kilometer 7 ketemu dengan seseorang sholat di sana, kemudian menyampaikan kepada Allah, Pak ulun hendak membangun masjid ya. Terus dananya itu 1 M. Kalau tidak salah itu sebelum Lahai sana, arah Lahai. Saya yakin jadi Pak, membangun masjid itu tidak mudah, akan tetapi memakmurkan masjid itu adalah lebih susah. Yakin Pak sampean jadi nanti bangun masjid, apalagi di Barito Utara. Di Barito Utara Pak, luar biasa perhatian dari daerah kepada pembangunan sarana ibadah. Pasti jadinya, akan tetapi yang lebih sulit adalah bagaimana nanti memakmurkan daripada masjid itu. Pas ketemu lagi Pak, ya, sholat di Pal 7 sana, ternyata benar Pak kata sampean, ya, masjid belum saja sudah ada masalah. Masjid seharusnya dimakmurkan, malah banyak masalah. Ini yang terjadi Pak. Makanya ketika ada masalah, wasyawirhum fil amri, mari kita musyawarahkan bersama. Jangan merasa kita yang benar. Ketika ada masalah, kita merasa benar, akan sulit mencari solusi. Orang yang cerdas adalah orang yang mau introspeksi diri, mencari kekurangan, kemudian memperbaiki diri. Insya Allah dengan cara seperti itu, seberapa masalah, seberat apapun akan segera terselesaikan. Jemaah rahimakumullah, ya, ini adalah muqaddimah awal dari pertemuan kita, pesan daripada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kita ini pencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah wajib. Akan tetapi yang lebih berat lagi ketika kita punya ilmu, nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di akhirat belum genap 2 langkah jalan kita. Artinya apa? Sedemikian ketatnya pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ditanya, umurmu dijadikan untuk apa? Ilmumu diamalkan atau tidak? Kalau sudah mempunyai ilmu, sudahkah didakwahkan? Yang terakhir yang sangat berat adalah
hartamu didapat dengan cara apa? Dengan cara halal ataukah haram? Kemudian bagaimana cara membelanjakannya? Apakah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, ataukah dikeluarkan ke jalan kebatilan? Mari kita renungkan bersama. Kita tidak akan tahu kapan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu 60. Ya, sedikit yang lebih dari itu. Barusan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekitar 60 Pak. Ya kan? Pak Alfi, kada jauh dari 60. Ada yang kurang 60, ada yang lebih sedikit 60. Ya. Makanya kata Allah, wa minhum may yatawaffa wa minhum may yuradduna ilal udhril amali likalla ya'lama min ba'di ilmin syai'an. Sebagian saya matikan ketika masih muda, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagian saya matikan ketika sudah tua. Ada yang masih anak-anak, ada yang pertengahan, ada yang sudah tua tapi sedikit. Liya'lama min ba'di ilmin syai'an, sehingga dia itu sudah tidak tahu lagi apa-apa yang dia ketahui atau pikun. Makanya mari Pak, kita lihat saudara kita sekeliling kita, banyakkah yang masih yang umurnya itu sudah tua, yang pikun? Sedikit Pak. Yang banyak adalah sekitar 60-an, 60 lebih sedikit, kemudian 60 kurang sedikit. Betul kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketika kita ada orang tua, punya orang tua yang pikun, itu adalah lahan surga. Ya. Mari kita ingat kisah daripada sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu Nabi, tapi sahabat ini. Ya. Dia adalah baktinya kepada orang tua luar biasa, sehingga dia dijuluki orang yang kondang atau terkenal di langit, akan tetapi tidak terkenal di muka. Apa? Karena baktinya kepada orang tua. Apalagi kalau orang tua kita sudah tua, ya, kesempatan kita berbakti kepadanya itu adalah lahan surga. Ya, jangan sampai disia-siakan. Jamaah rahimakumullah, ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita sampai jam berapa, Ustaz? Sampai menjelang Isya. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini rencana ini masalah kurban dulu sampaikan. Tapi insyaallah pertemuan yang akan datang, ya, kita sampaikan masalah kurban. Bukannya bapak-bapak atau jamaah itu tidak tahu. Ada yang belum tahu, ada yang sudah paham. Contoh ini, kurban itu artinya apa? Tidak sedikit yang tidak. Kurban itu yang menyembelih katanya. Padahal kurban itu berasal dari bahasa Arab. Qaroba yakrubu kurbana. Artinya apa? Pendekatan atau mendekatkan diri. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menyembelih udhiyah. Apa udhiyah? Hewan kurban. Dhaha yudhi udhiyatun. Udhiyah itu adalah hewan kurban, bisa sapi, bisa kambing, bisa kerbau. Ya. Dengan niat apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha disebut juga Yaumul Udhiyah, yaitu hari raya penyembelihan. Ini kadang-kadang ini sepele. Kadang-kadang apa itu namanya kurban, itu apa artinya? Kurban itu menyembelih. Padahal kurban artinya pendekatan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menyembelih apa? Udhiyah, hewan kurban.
Apa yang disembelih? Satu, saluran pernafasan atau hulqum. Yang kedua, saluran makanan atau mariun. Yang ketiga adalah dua urat nadi atau wadajain. Oleh karena itu, juru sembelih harus tahu. Yang harus putus ketika menyembelih itu apa? Yaitu ampat. Nah, ini perbedaan ulama. Imam Syafi'i, kemudian Imam Maliki, dua urat leher ini nadi ini adalah hukumnya sunnah. Yang wajib adalah satu, saluran pernapasan. Yang kedua adalah saluran makanan. Akan tetapi Imam Hanafi, nah ini adalah semuanya wajib disembelih. Nah, tarjih semuanya, termasuk Majelis Ulama Indonesia. Nah, oleh karena itu kalau sudah tarjih seperti itu kan mengikuti tarjih. Cuma nanti di dalam buku ini sesuai dengan permintaan takmir akan saya sampaikan apa yang ada di. Nah, ini contoh daripada apa itu yang perlu disampaikan masalah kurban. Termasuk apa hukumnya kurban. Nah, ulama berselisih pendapat. Akan tetapi jumhur mengatakan bahwa hukum daripada kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini wajib di bawah sedikit. Dalilnya apa? Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Akan tetapi mari kita hargai orang yang mengatakan wajib. Apa dasarnya? Barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban, akan tetapi tidak berkorban, fala taqrabanna musallana, janganlah mendekati tempat salat kami. Ketika Rasulullah SAW ada nada ancaman, itu bertanda bahwa hukumnya adalah wajib. Ketika ada seperti itu, mari kita saling menghormati. Yang penting ketika kita ada kemampuan untuk berkorban, mari kita berkorban. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja dulu yang saya sampaikan. Insyaallah kita sambung ya di malam Sabtu atau Jumat malam yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di pekan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum ala sirri taqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama. Sudah masuk isya ya, Pak? Masuk isya sudah.